Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produk dalam jasa dari mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Amelia Rahma, saya dari kelas 2 di AKM. Oke. Di materi ini, yang pertama kita akan membahas siklus hidup produk, lalu ada manajemen lini produk, dan yang terakhir ada pengembangan produk baru. Kita akan membahas siklus produk. Yang pertama kita akan membahas pengertiannya. Nah, pengertian dari siklus produk adalah siklus yang dialami seluruh produk yang ada di dunia, baik itu siklus hidup yang singkat maupun siklus yang lama. Nah, dari siklus ini juga bisa dilihat dari berbagai pengembangan produk seperti makanan, barang, dan elektronik. Dengan adanya pemahaman semacam hal ini, maka produsen dapat melihat serta memasang strategi yang tepat untuk memasarkan produksinya. Lalu ada tahapan siklus dan produk. Tahapan hidup suatu produk memiliki 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan perkenalan, introducing. Yang kedua ada tahapan perkembangan, lalu ada tahapan kedewasaan, dan ada tahapan penurunan. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu tentang tahapan ini. Yang pertama ada tahapan perkenalan atau introducing, yaitu merupakan tahapan perkenalan yang menjadi cikal bakal suatu siklus hidup dalam produk ini. Jadi barang yang akan dipasarkan merupakan barang yang benar-benar baru. Hal tersebut juga dikarenakan pada tahapan ini acap kali disebut sebagai tahapan awal. Saat promosi dilakukan, targetnya harus benar-benar mengarah kepada merek penjualan. Yang kedua ada tahapan pertumbuhan atau growth. Tahapan kedua ini adalah tahapan yang suatu ini merupakan tahapan siklus hidup yang menentukan suatu produk akan menjadi lebih berkembang atau tidak. Lalu ada tahap kedewasaan. Tahapan yang satu ini merupakan tahapan di mana produsen serta semua pihak terkait dapat melihat serta mampu menetapkan bahwa penjualan yang dilakukan serta pemasaran yang dilakukan meningkat jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Lalu ada tahap kemunduran atau decline. Pasti setiap siklus dalam produk akan memiliki tahapan di mana produk ini dipasarkan mengalami penurunan secara agresivitas atau bisa disebut juga sebagai tahapan kuno tahapan suatu produk dalam semacam itu digunakan sebagai langkah yang tepat untuk mengganti produk yang telah losing atau yang telah kuno. Untuk itu, memahami siklus hidup produk tersebut, maka harus ada pengawasan produk yang benar-benar mumpuni bagi setiap produsen yang ada. Nah, selanjutnya ada contoh siklus hidup produk. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah produk ternama yaitu Coca-Cola. Pada tahapan perkenalan, produk ini mulai dikenalkan masyarakat pada tahun 1886 sebagai salah satu minuman berkarbonisasi. Tentu saja tahapan perkenalan mulai banyak yang mengenal produk satu ini. Untuk meminimalisir terjadinya penurunan minat masyarakat, pihak Coca-Cola kembali mempromosikan minumannya dengan teknik yang lebih agresif daripada sebelumnya. Dalam tahapan ini, perusahaan ternama ini sempat mengalami kesulitan dalam membuat sponsor. Anggapan bahwa minuman Coca-Cola menyebabkan dampak yang memiliki hal tidak bagus untuk tubuh, membuat minat konsumen menjadi bimbang. Pesaing serta harga mulai bervariasi, tentu membuat produk ini menjadi banyak pesaing dan menjadikan persaingan cukup ketat. Nah, kita akan membahas tentang manajemen lini produk. Untuk pengertiannya, manajemen lini produk adalah sekelompok produk terkait dipasarkan dan dijual dengan merek tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Lalu selanjutnya ada
keputusan lini produk. Yang pertama ada keputusan peregangan garis, peregangan lini produk berarti memperpanjang lini produk saat ini. Ini memiliki 3 dimensi, ke bawah, ke atas, dan 2 arah. Untuk peregangan ke bawah berarti menambahkan produk baru ke lini saat ini, tetapi dengan harga yang lebih rendah. Misalkan merchandise dalam usaha patungan dengan Swatch memperkenalkan Smart Micro Compact Card seharga $10.000. Lalu ada peregangan ke atas yang berarti menambahkan produk baru tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Lalu ada peregangan 2 arah. Berarti menambahkan produk baru di 2 arah. Seperti itu. Lalu ada keputusan pengisian lini, berarti menambahkan produk baru ke rangkaian produk yang sama untuk menggunakan kelebihan kapasitas, meningkatkan baris pelanggan, lalu ada keuntungan ekstra, dan menjauhkan pesaing. Yang ketiga ada keputusan pemangkasan garis, berarti mengurangi kedalaman lini produk dengan menghilangkan produk yang tidak menguntungkan dari lini yang ada. Nah, kita sekarang membahas pengembangan produk baru. Yang pertama, pengertiannya. Proses pengembangan produk baru atau new product development adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk memperbaiki produk yang lama, atau memperbanyak kegunaan produk segmen pasar yang dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Lalu ada tahapan pengembangan produk baru. Di sini, dalam pengembangannya, kita bisa merancang ide produk baru, penyaringan atau pemilihan ide produk. Lalu ada pengembangan dan pengujian konsep penyusunan strategi pemasaran. Ada juga melakukan analisis bisnis atau bisnis analisis, lalu mengembangkan dan menyempurnakan produk, lalu uji pemasaran secara skala kecil, lalu memasarkan produk dalam skala besar. Nah, ini yang terakhir ada strategi proses pengembangan produk. Yang pertama, ada merancang ide produk baru. B, penyaringan atau pemilihan ide produk. C, pengembangan dan pengujian konsep. D, menyusun strategi pemasaran. E, melakukan analisis bisnis. F, mengembangkan dan menyempurnakan produk. G, uji pemasaran skala kecil. Thank you guys, see you next time. Jika ada salah kata atau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.